Salam Guru Penggerak, Guru Bergerak Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mekyulandari dari SMP Negeri 01 Mekakau Ilir, calon Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Oku Selatan. Berikut video sosialisasi aksi nyata tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan penerapan budaya positif di sekolah. Let's check it out! Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sampai detik ini masih diberi nikmat sehat. Salawat dan salam kita sampaikan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang disediakan untuk mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini yang jelas ini merupakan salah satu program dari kami dan memang harus dilaksanakan di sekolah. Dan sebenarnya ini materi ini kalau dikupas tuntas itu perlu sehari atau 2 hari, jadi sampai petang, karena di situ ada simulasi, ada praktek dan seterusnya. Tapi itu perlu membutuhkan waktu yang panjang, ditambah mungkin biaya juga karena makan siang. Jadi itu yang kami sampaikan hari ini ada kulit-kulitnya saja. Tapi ke depan kita continue, mungkin kalau tidak secara offline, tetap muka mungkin kita lakukan di tatap maya melalui Google Meet, melalui Zoom dan seterusnya. Jelas intinya yang kami sampaikan adalah perubahan untuk masa depan yang lebih bagus. Ya. Kira-kira seperti itu. Mungkin materi sekilas tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, mungkin Bu Miki silakan. Nanti mungkin kalau nak tanya silakan, kita santai saja. Baiklah, terima kasih Bapak Azwar atas kesempatannya. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini kami selaku guru penggerak dari SMP Negeri 01 Mekakau Ilir akan mencoba mensosialisasikan mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan penerapan budaya positif di sekolah. Yang pertama yakni tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti yang sudah Bapak Mas Azwar katakan tadi, ada 3 dasar itu yang menjadi landasan bagi pemerintah untuk menciptakan yang namanya proses pembelajaran yang berpihak pada siswa. Yang pertama yakni Ingarso Suntolodo. Apa itu Ingarso Suntolodo? Jadi dari depan kita sebagai guru itu memberikan contoh atau teladan yang baik. Kemudian Ingmadio Mangunkarso, Madya yang berarti tengah. Dari tengah kita terus menggugus semangat peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu Uri Handayani, dan dari belakang kita memberikan dorongan kepada peserta didik. Ini menjadi pilar dan bagi pemerintah untuk menciptakan yang namanya Merdeka Belajar dan Profil Pelajar Pancasila. Merdeka Belajar itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu di antara Bapak Ibu sekalian atau pernah dengar? Ada yang tahu? Belum? Oke. Merdeka Belajar itu ini filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi, yakni Ki Hajar Dewantara itu kita sebagai pendidik itu menuntut segala kodrat dari peserta didik.
perkembangannya sesuaikan dengan perkembangan zaman dan perkembangan alam. Apa itu perkembangan zaman dan perkembangan alam? Jadi misalkan kita sebagai guru itu memegang suatu pelajaran atau mengaku suatu pelajaran. Misalkan pelajaran apa? Seperti saya, guru bimbingan dan konseling. Jadi kodrat alam, sesuai dengan kodrat alam. Saya tidak bisa menyamakan siswa di Palembang atau di Muara II dengan siswa kita di sini. Siswa di Palembang misalkan, dengan sekolah yang sudah unggulan, tidak bisa saya samakan dengan sini. Karena kodrat alam kita di sini belum bisa seperti yang di Palembang. Itu kodrat alam. Kemudian kodrat zaman. Oke, memang kita sekarang dituntut secara teknologi karena kita sudah memasuki di era 4.0 atau 4.0. Nah, jadi untuk kodrat zaman ini tadi kita juga harus menyesuaikan Bapak Ibu. Jadi dengan perkembangan IT juga harus kita sesuaikan dengan perkembangan zaman yang sekarang dengan siswa kita. Kembali lagi yang ke kodrat alam tadi. Siswa kita, dia bisa membuka laptop saja, itu adalah suatu hal yang sudah sangat luar biasa bagi kita. Beda dengan siswa yang berada di kota. Mungkin siswa yang berada di kota sudah bisa menjalankan aplikasi Microsoft Word, Microsoft Excel, dan lain sebagainya. Jadi maksud saya di sini adalah saya mau menjelaskan bahwa pencapaian Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantara itu disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita tidak memaksakan kehendak kita kepada peserta didik. Itu saja mungkin untuk sekilas tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Yang mau ditanyakan? Boleh? Karena kita terbatas waktu, jadi kita hanya membahas kulit-kulit luarnya saja. Kata Bapak Pak Azhar tadi, kalau mau dibahas semuanya sangat-sangat bagus sebenarnya. Tapi waktu, kita memiliki keterbatasan waktu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Tidak? Tidak? Oke. Kita lanjut lagi. Sekarang, biar kita fokus dulu. Sekarang, sebelum kita memasuki materi mengenai budaya positif di kelas, budaya positif. Nah, saya minta dulu untuk Bapak Ibu sekalian, silakan Bapak Ibu kepalkan dulu tangan kalian, ya, panggang tangannya. Oke. Sekarang kalau misalkan tangan kalian ini memegang sesuatu yang sangat berharga sekali, misalnya ada apa sesuatu yang sangat berharga menurut Bapak Ibu sekalian? Kemudian, ya, uang boleh, perhiasan boleh, dan lain sebagainya boleh ya, yang berharga. Kemudian ketika ada yang meminta kalian untuk membuka tangan kalian, ayo buka tangannya, kasihkan sesuatu yang berharga itu sama saya, boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, jadi kalau misalkan sesuatu yang berharga itu hanya satu, tidak banyak, dan itu sangat berharga sekali, kalau saya minta tidak boleh. Terus kalau saya kasih pilihan, Bapak Ibu, boleh dong dibuka kepala tangannya, nanti saya kasih uang, nanti saya kasih perhiasan, nanti saya kasih mobil, misal, mau atau tidak? Tergantung, masih tergantung ya. Oke, sekarang kita ambil kesimpulan. Siapa sih yang memegang kontrol? Apakah saya atau Bapak Ibu sekalian yang memiliki tangan dan di kepala tadi? Yang punya tangan? Diri sendiri yang punya tangan? Oke, ini adalah landasan kita untuk belajar budaya positif. Apa sih jawabannya Bu? Masih gantung ya? Oke, kepala tangan tadi katanya yang memegang kontrol atau memegang kendali adalah yang punya tangan. Benar, yang punya tangan. Tapi kami sebagai orang luar berarti boleh kan untuk merayu kalian meminta untuk membuka tangan? Boleh kan? Kalau sesuai dengan perjanjian bisa dibuka kan? Bisa. Nah, ini budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah proses yang disepakati
penuh hormat, kritis, dan bertanggung jawab. Ini ada 5 posisi kontrol. Kira-kira posisi kontrol tadi guru nih ya, posisi kontrol guru terhadap siswa yang kata saya tadi bisa membujuk si pemegang tangan tadi, kepala kelas tadi. Yang pertama itu ada penghukum, yang kedua ada pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga ada teman, yang keempat ada pemantau atau monitor, yang kelima ada manajer. Saya ulang dulu. Yang pertama itu sebagai penghukum. Jadi misal ada siswa yang bermasalah, kita selalu ngomong, tuh kan, makanya kan, kalau ibu omong kan, kamu sih masih kayak itu lain. Itu berarti seorang penghukum. Berarti posisi kontrol kita sebagai guru ada sebagai penghukum. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Ini kurang lebih juga sama Bapak Ibu sekalian dengan penghukum tadi. Jadi contohnya misalkan nih, berapa kali Bapak terus memberikan kamu ya, berapa kali sih Bapak manggil kamu lagi. Jadi siswa itu merasa bersalah. Oh iya ya, aku lagi. Jadi maksudnya posisi kontrol kita itu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga yakni sebagai teman. Misalkan ada sesuatu, jadi kita bicara kepada siswa itu, ayo dong nah, jangan ulangi lagi ya, kan ibu sudah capek, lakukan demi ibu ya, tolong. Nah, itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau ataupun monitor. Jadi kita sebagai pemantau untuk pemonitor, jadi kita namanya saja pemantau, jadi kita cuma mengawasi saja. Maksudnya tidak memberikan sesuatu yang yang secara nyata aksi kita untuk ke siswa itu tidak kita berikan. Jadi cuma kayak misalkan ibu lihat kamu sering sekali seperti itu, tapi tidak dibarengi dengan aksinya. Kemudian yang tertinggi atau yang paling atas itu adalah ketika guru sudah mengambil posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, dari katanya saja manajer, manage berarti dia itu mengatur kan, mengatur siswanya tadi. Contohnya misalkan manajer itu, misalkan Sri, kamu tahu tidak kenapa kamu itu panggil ke sini? Tidak tahu, kenapa? Oke, sekarang sepertinya kamu ada permasalahan. Coba ceritakan sama ibu, mungkin ibu bisa bantu. Jadi maksudnya manajer itu Bapak Ibu sekalian, kita sebagai guru atau pendidik, kita memberikan kemampuan kepada siswa itu untuk memecahkan permasalahannya sendiri tanpa harus bergantung dengan kita. Tujuannya adalah agar siswa itu tadi bisa mandiri. Ketika ada masalah yang menerpa dia atau dia alami, dia bisa mencari pengetahuan permasalahannya sendiri. Sekarang kita masuk dulu ke praktik segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi yang kita lakukan. Misalnya kita menghadapi atau bertemu dengan siswa yang bermasalah dalam proses pembelajaran kita. Di sini yang pertama kita ada yang namanya menanyakan keyakinan kelas. Seperti yang saya katakan tadi, keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian silakan buat keyakinan kelas. Misalkan di dalam kelas tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu keyakinan kelasnya. Berarti nilainya yaitu tentang menjaga kebersihan. Nah, kita tanya tentang keyakinan kelas, apa yang sudah disepakati? Sri, kamu tidak memperhatikan pelajaran Bapak Rian ya? Kenapa? Itu sesuai tidak dengan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati? Apa kesepakatan kelas kita? Silakan Bapak Ibu tanyakan. Misalkan pada saat jam pelajaran harus memperhatikan pelajaran Bu. Nah, itu berarti kita sudah melakukan tahap yang menanyakan keyakinan kelas, atau dalam segitiga restitusi namanya itu menanyakan keyakinan yang sudah dibuat bersama-sama di dalam kelas. Kemudian untuk menstart
menstabilkan identitas. Tahap menstabilkan identitas ini seperti ini contohnya. Ketika kita sudah menginterogasi siswa tentang apa alasannya, kemudian kita tanyakan seperti ini. Oke, tidak apa-apa. Oke, tidak apa-apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi sekarang ibu minta jangan diulangi lagi. Nah, itu berarti menstabilkan identitas. Berarti memang perbuatan itu salah, tapi kita tidak memojokkan siswa. Jadi kita membuat identitas dari siswa itu stabil dan tidak merasa terpojokkan. Berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini, misalkan kita bertanya pada siswa, kamu pasti punya alasan untuk hal yang kamu lakukan atau pelanggaran yang kamu lakukan. Apa alasannya? Jadi kita berarti sudah melakukan yang namanya validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan apa penyebabnya. Jadi tidak langsung kita memvonis siswa, berarti kita adanya validasi tindakan yang salah dulu, tidak langsung menjudge atau menghakimi siswa. Nah, ini dia, ini contoh dari keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ini contohnya seperti ini. Kesepakatan kelas 7 ini ya. Ini di SD. Nah, jadi misalkan ini ambil contoh ini. Semangat belajar. Ini kesepakatan kelasnya semangat belajar. Ketika dia melakukan suatu pelanggaran, karena kita sudah membuat kesepakatan, jadi ketika kita melakukan praktik segitiga restitusi tadi, kita tanyakan lagi, apa kesepakatan kelas kita tadi? Karena ada kesepakatan kelas kita berupa semangat dalam belajar. Nah ini, boleh Bapak Ibu sesuaikan nanti dengan kebutuhan dan situasi kondisi Bapak Ibu di kelas masing-masing. Boleh, silakan dibuat kesepakatan kelas. Gunanya adalah seperti perjanjian kalau orang menikah itu perjanjian pranikah ya, seperti itu. Nah jadi seperti perjanjian di awal pembelajaran, sehingga jika melanggar kita mempunyai landasan. Ini juga contoh kesepakatan kelas. Ini di SD. Boleh Bapak Ibu sesuaikan ya, tidak harus seperti ini. Jadi boleh disesuaikan dengan kesepakatan antara Bapak Ibu dengan siswa di kelas. Ini adalah kebutuhan dasar bagi manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu kesenangan, yang kedua yaitu cinta dan kasih sayang, yang keempat yaitu kebebasan, dan yang kelima ada penguasaan, yang keempat ada penguasaan, yang kelima ada survival atau bertahan hidup. 5 kebutuhan dasar ini yang menjadi landasan bagi kita manusia dalam melakukan suatu tindakan. Kesenangan, misalkan kesenangan. Kan ada tuh sering kita temui di kelas, siswa yang tidak bisa diam di kelas. Siswa yang tidak bisa diam di kelas, dia tidak mau memperhatikan pelajaran di depan. Itu kenapa? Kita harus lihat Bapak Ibu kebutuhan dasarnya. Mungkin siswa ini memiliki kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, misalkan kesenangan, sehingga dia bosan di kelas dan tidak memperhatikan pelajaran. Jadi siswa ini membutuhkan kebutuhan yang namanya kesenangan. Untuk apa sih kita mengetahui kebutuhan dasar manusia ini? Tujuannya, kalau kita tahu kebutuhan dasar manusia, jadi kita bisa memberikan suatu follow up atau tindak lanjut. Misalkan kesenangan, dia bosan di kelas, berarti hendaknya pembelajaran kita di dalam kelas itu jangan monoton dan seperti itu saja. Jadi kita harus menyisipkan misalkan ice breaking, menyisipkan misalkan games kecil di kelas untuk diketahui yang namanya merdeka belajar. Kenapa sih harus ada game-game? Kita kan sudah besar Bu, masa harus game lagi? Itu bukan tahu. Salah, itu salah. Jadi yang namanya kebutuhan dasar dari sejak dini sampai dewasa itu akan terus dibutuhkan. Jadi bukan hanya PAUD saja yang membutuhkan permainan atau game, kita pun butuh. Lalu ada cinta dan kasih sayang. Ini adalah kebutuhan psikologis untuk mencintai dan memiliki hubungan dan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, dan
dari suatu kelompok. Misalkan juga tadi anak yang jalan sama temannya, anak yang jalan sama temannya, misalkan pas kita tanya, itu kenapa nak kamu melakukan seperti itu? Jadi jawabannya, iya bu, habis saya senang kalau lihat Hera nangis, misalkan. Kalau Hera nangis lucu bu. Nah, berarti dia itu butuh yang namanya cinta dan kasih sayang ini, sehingga dia kalau melihat temannya itu dia seolah-olah dia menerima ini tadi, diterima dalam suatu bagian kelompok ini tadi, dia senang melihat itu. Berarti mungkin dia tuh butuh cinta dan kasih sayang serta butuh juga kesenangan. Berarti itu untuk kebutuhan dasar. Kemudian ada yang namanya kebebasan. Kebebasan ini yakni memiliki pilihan yang mampu mengendalikan arah hidup seseorang, menginginkan pilihan. Jadi dia ini tidak mau terkungkung atau seperti kakak dalam tempurung. Dia menginginkan suatu kebebasan. Ingat, bebas bukan berarti tidak terkontrol, bebas tapi terkontrol. Inilah yang akan menciptakan yang namanya merdeka belajar tadi, yang sudah Bapak Mat Azhar jelaskan secara sekilas tadi. Berikutnya ada penguasaan. Penguasaan ini namanya saja penguasaan ya. Jadi penguasaan ini dia membutuhkan kekuatan untuk mencapai sesuatu dan menjadi kompeten di kelas dan terampil diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi penguasaan ini, siswa itu pasti ada di antara siswa kita yang ingin untuk diakui keberadaannya, eksistensinya ini diakui. Ini berarti dia memiliki kebutuhan dasar berupa penguasaan. Berarti dia ingin diakui. Misalkan selalu mencari perhatian kita, selalu misalkan overacting di dalam kelas, berarti kebutuhan dasarnya penguasaan. Yang terakhir, yakni tentang bertahan hidup. Misalkan sering saya temui siswa, kenapa nak kamu selalu datang terlambat? Itu pasti ada penyebabnya, kenapa nak? Nah, ternyata jawabannya ada juga yang tentang bertahan hidup. Saya terlambat karena saya membantu orang tua saya untuk mempersiapkan jualan bu, untuk kami jualan. Berarti kebutuhan dasarnya adalah untuk bertahan hidup. Jadi kita tidak bisa semerta-merta langsung menghakimi peserta didik kita tanpa tahu apa yang melandasi atau pemenuhan kebutuhan dasar apa yang dia butuhkan, seperti itu. Jadi kita harus ingat buku sebab akibat, pasti ada sebab kan. Nah, jadi inilah untuk pemenuhan kebutuhan dasar ini tadi. 5 posisi kontrol sudah ya tadi, menghukum, membuat orang merasa bersalah, manajer, pembentukan keyakinan kelas ini. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu untuk di kelasnya? Tidak ada? Tidak ada? Ini contoh ya, kita beri contoh untuk keyakinan kelas. Salah satu keyakinan kelas ini, misalkan ini, mengapa ini untuk membuat keyakinan kelas Bapak Ibu ya, bukan keyakinan kelasnya. Jadi ini alurnya, kita buat dulu pertanyaan seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor? Yang kedua yakni mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, ini jawabannya adalah untuk kesehatan dan atau untuk keselamatan. Jadi ini fungsinya. Inilah yang akan kita buat sebagai landasan kita dalam membuat keyakinan kelas di kelas. Oke, mungkin itu saja materi yang ingin kami sampaikan. Keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Mat Azhar. Dan jika ada yang mau ditanyakan, silakan angkat ke tangannya, boleh silakan ditanyakan. Kalau bisa kami menjawab, kalau tidak bisa kita sama-sama belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah
sekilas Bapak Ibu itu baru kulitnya, karena ini lebih bagus kalau langsung praktek. Nah ini yang harus kita lakukan selama ini. Kira-kira ada yang menyangkut di sini dan sampai tadi apa play? Tapi nanti kita seiring waktu kita akan bahas. Nah materinya nanti disampaikan lewat WA dan seterusnya. Perasaan saya sangat senang karena terlibat dalam praktek segitiga evaluasi yang dilakukan oleh Bu Wulandari, sehingga menjadi bahan pembelajaran bagi saya untuk menjadi lebih mandiri dalam menyelesaikan masalah dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelas ini gambaran singkat itu sudah 1 jam. Mungkin selanjutnya kita akan berkolaborasi yang untuk menggerakkan sekolah kita, mengubah sekolah kita dalam hal-hal yang lebih baik. Karena itu sekolahnya sekolah senior, memang perubahan kita sangat sedikit, jadi tidak terlalu banyak bergerak. Kita bergerak, jadi kita tolong kolaborasi daripada semua. Terus sudah ada yang bertanya kalau oke? Terima kasih. Demikianlah video sosialisasi aksi nyata saya di sekolah tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dan penerapan budaya positif di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.